Halo rakyat BPJS sekalian, jumpa lagi di channel DB News bersama Faisal, masyarakat yang juga pakai BPJS. Hari ini ngomong-ngomong soal BPJS, kita akan membahas Dekan FK UNER yang dipecat usai memberikan pernyataan menolak dokter asing yang direncanakan oleh Kementerian Kesehatan, teman-teman. Jadi Kementerian Kesehatan ini punya rencana untuk mendatangkan dokter-dokter asing agar dokter-dokter asing ini bisa memberikan ilmunya kepada dokter-dokter lokal kita. Dan salah satu dokter di Indonesia, yakni dokter dari FK UNER, yakni Pak Budi Santoso, ia berpendapat bahwasanya, kita tidak perlu dokter asing. Kita itu sudah bisa mengandalkan dokter-dokter dari Indonesia sendiri. Gitu tanggapannya kurang lebih ya teman-teman. Tapi selengkapnya seperti apa, tonton terus video ini sampai akhir biar teman-teman tahu beritanya. Oke, kita langsung masuk ke berita yang pertama. Jadi ini adalah pernyataan Kementerian Kesehatan ya teman-teman. Bersama Komisi 9 DPR Rabu siang, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwasannya wacana mendatangkan dokter asing ke Indonesia bukan dimaksudkan untuk memunculkan pesaing. Pesaing untuk siapa? Pesaing bagi dokter dalam negeri itu sendiri, teman-teman. Oke, jadi ini pernyataan ini disampaikan pada saat rapat Komisi 9 DPR RI Rabu kemarin ya. Menkes berharap dokter asing dapat mentransfer ilmu kepada dokter di Indonesia, transfer ilmu tanpa biaya admin nih. Menurut Menkes, jumlah dokter spesialis di Indonesia saat ini memang belum mencukupi. Mungkin karena biayanya yang mahal untuk melayani berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat di Indonesia. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Benar sekali. Di atas-atasnya itu kalau nggak salah ada Cina, India. Nah ini Menkes memberi contoh ketika kementerian mendatangkan alat-alat kedokteran terbaru. Kayak update alat-alat terbaru nih. Seperti Cath Lab untuk 230 kabupaten kota di tanah air. Cath Lab. Apa itu Cath Lab teman-teman? Komen ya kalau kalian kedokterannya. Ternyata baru sekitar 130 dokter yang mampu mengoperasikan alat tersebut. Dari 230 cuma bisa yang mengendalikannya 130. Ini dokter asing dan ini dokter pernyataannya lokal bukan didiskusikan untuk bersaingan. Sadikin. Ya. Dia tadi maksudkan untuk bersaing nih. Angle bahasanya. Dokter asing dan dokter lokal itu masuk karena ya, yang meninggal karena penyakit jantung 300.000 gitu. Ini kan gitu, tidak tertangani. 300.000 yang meninggal akibat penyakit jantung. Mungkin bisa turun dari 150.000 karena serangan jantung kayaknya kemarin di badminton. Sang Ziche. Itu ada golden periodnya, teman-teman tahu. Kalau misalnya nanti kosong, kita isi dulu dari luar. Kalau dari luar kan dokter asing mana sih ada yang stay sampai meninggal di Indonesia? Nggak ada. Paling masuknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun balik lagi mendidik. Jadi nggak selamanya ada di Indonesia gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, jadi di berita yang pertama ini kita tahu bahwasannya Menteri Kesehatan ini ingin mendatangkan dokter asing di Indonesia dengan harapan bahwasannya para dokter-dokter asing ini bisa mentransfer ilmu mereka untuk dokter-dokter di Indonesia. Karena di sini Menteri Kesehatan memberikan contoh bahwasannya waktu itu Kementerian Kesehatan sudah memberikan 230 alat Cath Lab ya kalau nggak salah tadi itu yang beroperasi, yang bisa mengoperasikan cuma 130. Terus alatnya yang sisanya itu tidak ada yang mengoperasikan, begitu ya kurang lebihnya ya. Dan ini cukup mungkin bisa disayangkan ya karena ini faktanya yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan seperti ini. Tapi kalau melihat peluang seperti persaingan dokter, mau Menteri Kesehatan pun yang ngomong sepertinya perihal persaingan ini tidak bisa dinomor duakan ya teman-teman. Ini tetap jadi concern utama bagi para dokter-dokter di Indonesia gitu ya. Tapi kalau dari saya pribadi ini karena yang ngomong dokter Kementerian Kesehatan, saya harap omongannya yang di depan ini seperti halnya janji-janji yang di depan ini seperti bahwasanya jangan khawatir dokter di Indonesia ini tuh bukan persaingan, tapi memang kita itu membutuhkan dari segi ilmu, dari segi praktek mungkin,
Dan saya harap benar-benar tidak ada persaingan. Bagaimana caranya Menteri Kesehatan ini bisa memberikan porsi kepada dokter asing maupun dokter lokal, biar kita itu sama-sama bekerja bersama, tapi bukan bekerja kayak, oh karena kamu dokter asing mungkin gaji kamu lebih tinggi atau kamu dapat privilege tertentu. Bukan seperti itu yang diharapkan ya tentunya ya Pak Menteri Kesehatan. Jadi mungkin para dokter-dokter di sini berharap bahwasanya ya memang belajar adalah hal yang menarik bagi para dokter harusnya ya. Jadi kalau hal-hal seperti ini sisi baiknya ya kita bisa mendapatkan opportunity untuk tahu gitu loh praktek di luar negeri itu seperti apa. Tidak mengurangi potensi dari dokter Indonesia sendiri untuk bisa berkembang. Gitu ya harapannya ya. Semoga bisa Pak Menteri Kesehatan bisa memberikan porsi yang pas lah untuk dokter asing maupun dokter Indonesia kalau memang ini terrealisasi. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, jadi berita yang kedua ini adalah pernyataan dari Pak Budi Santoso, Dekan FK UNER ya teman-teman yang menolak bahwasanya dokter asing di Indonesia. Kita lihat beritanya. Penolakan itu disampaikan Dekan FK UNER, Profesor Dr. Budi Santoso. Ini acara apa ya? Ia menyebut Indonesia masih mampu memproduksi dokter-dokter yang berkualitas. Kami dari Fakultas Kedokteran tidak setuju. Ya, saya pikir semua dokter-dokter di Indonesia tidak rela oleh dokter asing bekerja. Tidak rela tuh katanya tuh semua dokter di Indonesia. Kita mampu untuk menjadi dokter tuan rumah sakit. Kita tahu bahwa rumah sakit vertikal yang ada di Indonesia itu ada di kota-kota besar. Contohnya Denpasar, Rumah Sakit Sanua, Wahidin, Denpasar di kota Makassar di kota besar, Jogja, terus kemudian Bandung, kemudian Semarang. Masa mereka kekurangan dokter spesialis? Kami tidak setuju dengan itu. Oke. Ya kami terus akan memperjuangkan kepada Kemenkes bahwa kami tidak setuju. Dan saya tanya, nggak ada, kemarin kan surat dari Dirjen itu terakhir tanggal 14 untuk menginformasikan mana aja yang dan saya ada dapat informasi bahwa tidak dijawab sama direktur rumah sakit. Ya, saya sebagai tunjuk nih orang tegas sekali, tidak setuju. Kita siap untuk menjadi tuan rumah. Nah, itu adalah pernyataan dari Pak Budi Santoso. Beliau adalah dulunya itu Dekan FK UNER yang sekarang sudah diberhentikan sama FK UNER itu sendiri ya teman-teman. Dan di sini beliau menjelaskan bahwasanya ada kok beberapa rumah sakit di kota-kota besar itu yang emang ya sudah cukup dari segi dokter spesialis itu sudah cukup. Kita itu mampu memproduksi dokter-dokter yang berkualitas di Indonesia. Dan menurut saya ini ada dua sudut pandang ya teman-teman. Memang kalau dari sudut pandang orang lapangan kan bisa kita bilang bahwasanya Pak Budi Santoso ini sebagai tenaga pengajar juga bisa dibilang orang lapangan ya, orang yang mengerti situasi lapangan di akademik bahkan di rumah sakit itu sendiri. Sedangkan Menteri Kesehatan mungkin karena banyak tugasnya yang harus dikerjakan mungkin tidak sempat melihat lapangan, nggak tahu fakta sebenarnya. Mungkin fakta di atas kertas dia tahu, tapi fakta yang sebenarnya di lapangan dia tidak tahu persis gitu ya. Jadi ada perbedaan sudut pandang di sini. Mungkin kalau dari Menkes sendiri, sudut pandang mereka itu ke semua sektor daerah di Indonesia, nggak cuma hanya di kota-kota besar. Mungkin kota-kota yang kecil atau pedesaan, kabupaten gitu-gitu itu juga semuanya itu rata. Semuanya itu mempunyai kualitas kesehatan yang sama. Mungkin itu pandangan dari Menteri Kesehatan. Nah, kalau dari Pak Budi Santoso ini selaku akademisi ya, akademisi dari FK UNER ini, ia berpendapat bahwasanya ya kita masih bisa kok, kita masih berpotensi untuk bisa memproduksi dokter-dokter yang berkualitas, dan itu saya aminkan dan saya harapkan memang ucapan Pak Budi Santoso ini saya harap benar-benar bisa terwujudkan ya. Itu harapan saya. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Pak yang katanya menolak kedatangan dokter asing, tanggapan dari Kemenkes ini tanggapannya Pak Menkes usai ada penolakan itu ya. Kita punya lebih
12.000 bayi yang punya kelainan jantung bawaan. Punya 12.000 bayi. Masuk operasi cepat. 12.000 Kalau enggak, bayi, buset, kemungkinan 12.000 bayi. meninggalnya tinggi. Dan sampai sekarang kapasitas kita melakukan operasi itu 6.000 per tahun. Oh, cuma Jadi 6.000. 6.000 Sisa bayi setengahnya tidak lagi ya. tertangani. Ya tidak Jadi tertangani. bayi-bayi ini memiliki resiko tinggi untuk meninggal. Oh iya, jangan Kalau sampai. kita tunggu, resikonya makin tinggi. Nah, kedatangan dokter asing itu sebenarnya untuk menyelamatkan 6.000 nyawa ini. Kalau kemudian mungkin teman-teman ada yang merasa sensitif seperti Dekan Eva Unair bahwa dokter kita lebih hebat, kemudian kita juga bisa, isunya bukan itu. Isunya bukan itu kan, beda sudut pandang pasti. Point of view-nya berbeda. Dan lebih dari 6.000 bayi setiap tahun mengalami risiko kehilangan nyawa. Iya ya, 6.000 ya, banyak juga ya, dan itu akan terus bertambah pasti 6.000. Dokter asing itu untuk membantu menyelamatkan nyawa ya 6.000 bayi dan 12.000 ibu. Yang akan sedih kalau bayinya kemudian cacat jantung bawaan. Oh iya Pak, jangan sampai. Kualitas dokter nggak ada gunanya dengan kemampuan dokter kita itu ya mungkin agak kesentuh secara emosional, tapi sebenarnya masalah. Iya ya, kesentuh secara emosional. Nah itu ya teman-teman ya, seperti yang aku bilang tadi bahwasanya ini memang ada dua sudut pandang yang berbeda gitu. Satu memang untuk kesejahteraan satu Indonesia, seluruh Indonesia. Yang satunya mungkin dari sudut pandang akademisi. Sudut pandang akademisi kan banyaknya melihat ya karena ia bertemu dengan calon-calon dokter, jadi dia tahu nih emang kok menurut saya dokter-dokter baru ini, calon-calon dokter ini memang berpotensi untuk berkualitas gitu. Tapi sudut pandang yang lain melihatnya bahwasanya kita ini punya kasus 12.000 bayi kelainan jantung dan hanya bisa untuk mengoperasi itu 6.000 per tahun. Kita itu kurang setengahnya dan itu belum tertutupi untuk tahun-tahun ke depan. Jadi itu sudut pandang dari Menteri Kesehatan. Ya kalau dari sudut pandang saya pribadi ini dua-duanya menurutku benar sih gitu. Tapi tidak seharusnya juga si dokter Budi Santoso itu, si dokter UNER itu yang dipecat gitu. Nah ngomong-ngomong soal dipecat, kita lanjut ke berita yang ketiga. Ratusan mahasiswa, dosen hingga para guru besar Fakultas Kedokteran di UNER ternyata demo teman-teman. Buntut diberhentikannya. Nah, Dekan Fakultas Kedokteran Profesor Budi Santoso karena menolak adanya kebijakan masuknya dokter asing ke Indonesia. Iya. Sivitas UNER nih. Ratusan dokter, dosen, dan mahasiswa Fakultas Kedokteran UNER hari ini mogok belajar dan berunjuk rasa di depan kampus mereka. Mogok belajar sampai teman-teman. Diberhentikannya Dekan Profesor Budi Santoso. Mereka menuntut Profesor Budi Santoso dikembalikan pada jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UNER dan dipulihkan nama baiknya. Tidak adil aja tiba-tiba kok diberhentikan. Fakultas Kedokteran UNER, Profesor Abdul Hafid Bajamal menegaskan akan mogok mengajar sampai Profesor Budi Santoso dikembalikan lagi mogok menjadi belajar Dekan sampai Fakultas Kedokteran dokter UNER. Budi kembali Dan meminta lagi. para dokter dan Fakultas Kedokteran jangan lagi manut-manut saja dengan kebijakan. Jangan lagi manut-manut saja, jangan lagi iya-iya aja sama pemerintahan gitu. Hari ini sudah berakhir, saudara-saudara. Mulai hari ini kita harus berani berbicara. Apa yang benar harus kita sampaikan, apa keadilan harus kita sampaikan. Jangan jadi penjilat, jangan jadi munafik karena takut jabatannya tidak naik, angka kreditnya tidak dapat, lalu tidak mau ikut. Hari ini semua harus melakukan sikap Pak Purwohito, harus tegas, tidak boleh, tidak bisa lagi kita main sendiko dawuh, tidak, bukan zamannya sekarang. Kita akademisi, ya. Nah, ternyata di tempat Pak Budi Santoso ini di UNER itu para sivitas yakni guru besar, dosen, dan mahasiswa itu unjuk rasa terkait pemecatan sepihak teman-teman. Wah ini bentuk solidaritas ya, dan di sini salah satu sivitas itu memberikan orasi bahwasanya kita itu sebagai calon dokter atau dokter di Indonesia itu jangan iya-iya aja terkait kebijakan pemerintah.
bukan hanya untuk dokter ya teman-teman ya, tapi kita untuk seluruh lapisan masyarakat, baik mau pekerjaan apapun itu, mungkin kita juga jangan iya aja sama pemerintah. Tapi untuk konteks ini adanya kebijakan bahwasanya pemerintah itu mau memasukkan dokter asing ke Indonesia, di sini selaku orang yang terlibat di industrinya, ya ini para dokter dan calon dokter ini bahwasanya menyampaikan keberatan gitu loh. Ya ini menurut saya wajar. Ibaratnya apa ya, seperti inovasi-inovasi baru itu pasti orang-orang yang bertahan di inovasi sebelumnya itu akan selalu menentang. Mungkin teman-teman juga tahu kasus ojol, dulu kan juga seperti itu tuh, rame tuh bahwasanya ojek-ojek pengkolan ini itu sering demo, sering nggak suka, bahkan menindas para ojek online ini ya teman-teman ya. Halal inovasi-inovasi baru itu selalu mengalami penolakan, tapi bagaimana tugasnya pemerintah itu sendiri bisa mengharmoniskan dua hal yang ada dan mau ada. Paham nggak teman-teman maksudnya? Jadi kan yang ada ini kan yang dokter lokal ini, dan yang mau ada kan dokter asing. Nah itu gimana tugasnya pemerintah tuh bisa mengharmoniskan dua hal ini. Kalau pemerintah bisa mengharmoniskan itu, harusnya di atas kertas hubungan kedokteran ini juga bisa fine-fine saja gitu loh teman-teman. Begitu. Pemirsa, Kementerian Kesehatan membantah terlibat dalam pencopotan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya Budi Santoso. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril menegaskan bahwa Kemenkes tidak membawahi UNER. Nah, tidak membawahi UNER ya. Dalam keterangannya, Muhammad Syahril mengatakan Kementerian Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk mengatur Universitas Airlangga karena UNER tidak berada di bawah kementeriannya. Tidak ada campur tangan. Syahril juga membantah informasi yang menuding Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat berkomunikasi dengan Rektor UNER untuk meminta pemberhentian Dekan FK UNER. Lebih lanjut, ia meluruskan informasi soal Kemenkes yang disebut akan mendatangkan 6.000 dokter warga negara asing. Oke, sempat ada menurutnya, isu informasi mau masukkan tersebut tidak benar dokter. atau Hoax. Informasi yang mengatakan Menteri Kesehatan mengontak Rektor Universitas Airlangga untuk meminta memberhentikan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga adalah tidak benar dan merupakan fitnah dan hoax. Informasi yang beredar tentang Kementerian Kesehatan akan mendatangkan 6.000 dokter warga negara asing adalah juga hoax. Dokter WNA yang dihadirkan oleh Kementerian Kesehatan dan mendapatkan publikasi luas adalah tim dari dokter Arab Saudi yang bertugas di Rumah Sakit Adang Malik Medan, Sumatera Utara, yang telah melakukan operasi jantung kompleks sedang dan berat untuk menyelamatkan nyawa 30 anak warga Sumatera Utara secara gratis. Nah itu ya teman-teman ya, jadi teman-teman jangan suuzon ke Menteri Kesehatan ya. Tuh udah teman-teman udah saksikan ya bahwasanya Menteri Kesehatan ini tidak menaungi UNER, jadi mereka berdua ini tidak ada kaitannya. Jadi mungkin memang itu ya faktor internal dari UNER aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, itu tadi berita-berita seputar pemecatan Pak Budi Santoso selaku mantan Dekan FK UNER Kesehatan. Dan tadi teman-teman juga udah lihat bahwasanya Kementerian Kesehatan sendiri tidak ada kaitannya terkait pemecatan ini. Dan ya kami harapkan dan kami doakan bahwasanya pemerintah sendiri bisa memberikan porsi, andaikan berita mengenai masuknya dokter asing ke Indonesia ini itu terrealisasi. Saya harapnya Kementerian Kesehatan atau pemerintahan yang lain itu bisa memberikan porsi yang sama bagi dua dokter ini, baik dokter lokal maupun dokter asing. Dan sejujurnya teman-teman, untuk terkait pemecatan dokter Budi Santoso ini saya sendiri juga tidak setuju gitu loh. Kan itu juga haknya Pak Budi Santoso untuk menyuarakan pendapat dia. Kan kita kan negara demokrasi ya, itu kan hak dia, itu kan kebebasan berpendapatnya dia. Jadi tidak sepatutnya untuk Rektor UNER itu memecat Pak Budi Santoso ini. Tapi terlepas itu kita nggak tahu ada hal-hal yang melatar belakangi lain ya terkait pemecatan Budi Santoso ini. Tapi semoganya ya kedepannya kalau misalkan memang ada dokter yang nggak setuju, dokter-dokter yang tidak sependapat dengan pemerintah itu nggak serta-merta langsung dipecat gitu aja loh teman-teman. Kan sayang gitu loh ya kan, mereka udah mengabdi, mereka udah memberikan ilmu mereka ke masyarakat, tapi kok
ujung-ujungnya kita pecatkan seperti tidak ada rasa berterima kasih gitu ya. Itu sih. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel DP News ini agar kita bisa memberikan informasi-informasi yang menarik seputar pemberitaan-pemberitaan yang sedang terjadi di Indonesia. Oke, see you guys on the next video. Bye-bye.